Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Murni Wijastuti dari SMK Negeri 1 Sragen CGP Angkatan 7. Kali ini dalam koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam koneksi antar materi mulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Semuanya dengan satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian dalam nilai dan peran guru penggerak, bahwa seorang guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik, serta memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru, dan mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Sedangkan tentang visi guru penggerak, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas ataupun perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan yang dimaksud adalah inquiry apresiasif atau IA. Pendekatan inquiry apresiasif sering disebut dengan BAGJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, serta segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam budaya positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, menurut Diane Gosen setidaknya ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sehingga dengan penerapan disiplin positif diharapkan akan timbul motivasi intrinsik dalam diri murid-murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara guru dan murid tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Misalnya, bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, serta
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan demikian, budaya positif yang mengandung filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak akan bermuara dengan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan akan membuat murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk refleksi diri dapat saya paparkan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Yang kedua, hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah adanya konsep penghargaan adalah hukuman. Karena biasanya kita memberikan reward berupa penghargaan kepada murid untuk menumbuhkan disiplin dalam diri mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah pola pikir saya tentang penyelesaian masalah adalah dengan mempraktekkan konsep segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah ketika membuat kesepakatan dengan siswa sehingga menjadi suatu keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat itu sangat senang, karena untuk mengawali membuat perubahan dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah siswa sudah tumbuh motivasi intrinsik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus menjadi manajer dan bukan yang lain. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang dulu saya praktekkan adalah dalam posisi kontrol sebagai teman. Perasaan saya merasa bersalah kepada mereka. Walaupun saya tidak menyakiti mereka, namun hal itu dapat berdampak negatif bagi mereka, yaitu mereka selalu tergantung dengan guru. Kemudian sekarang saya praktekkan menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Perasaan saya jauh lebih tenang karena murid diajari untuk mencari solusi atas tindakan yang dilakukan sendiri, sehingga dengan demikian akan timbul motivasi intrinsik pada diri mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan cara memanggil siswa ke kantor, kemudian bertanya kepada murid tersebut tentang kesalahan yang mungkin dilakukannya.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting untuk disiapkan dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah adalah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.